Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, selamat datang di podcast seru, sharing edukasi ringan dan unik. Di episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu alumni dari Politeknik Nasional dan juga merupakan salah satu staf di Politeknik Nasional. Langsung saja kita sambut, ini dia Priya Premayanti. Apa kabar Priya? Hai Kak Tika, kabar baik. Baik ya, boleh disapa dulu dong Sobat Polnas. Hai yang ada Sobat di sana. Polnas. Kenalan dulu, ini dari iya. mana, terus alumni tahun berapa gitu? Oke, perkenalkan saya Priya Premayanti, biasa dipanggil akrab Priya. Saya alumni dari Politeknik Nasional, kebetulan baru lulus kemarin ya di Januari kemarin di tahun 2024 ini. Kebetulan saya alumni dari program studi akuntansi. Oke, jadi salah satu alumni dari program studi akuntansi. Terima Iya. kasih juga, terima kasih ya Priya hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast seru untuk berbincang langsung tentang bagaimana sih kuliah di Politeknik Nasional. Terus sambil bekerja juga kan, nanti kita Iya. sambil cerita-cerita juga. Tapi sebelum kita cerita ke sana tentang gimana kuliahnya, gimana tugas akhirnya, boleh dong di-sharing sedikit kenapa sih bisa kuliah di Politeknik Nasional ini? Oke, ini sebenarnya ceritanya agak gimana ya, awalnya sih dari saya lulus SMK ya, itu agak sebenarnya nggak nyangka gitu sampai bisa kuliah di sini. Waktu SMA itu, sebelum lulus SMA itu sempet ada ngobrol-ngobrol dengan orang tua gitu. Kebetulan juga saya saudaranya banyak ya. Saudaranya gitu. banyak. Iya, ada 9. Jadi Ada 9. Anak keberapa ini? saya kebetulan anak ke-8. Anak ke-8. Iya, jadi Oke. gini, kalau dulu tuh kan banyak orang bilang banyak anak banyak rezeki gitu. Betul. Ya. Jadi syukur sampai sekarang ya rezeki itu nggak cuma sekedar bahasanya nggak cuma sekedar uang gitu. Dalam hal banyak juga bisa kayak keluarga itu juga rezeki gitu. Betul, Orang-orang baik itu juga rezeki gitu. Kalau di keluarga saya itu gini, kebetulan keluarga saya itu kan kategori keluarga ekonominya menengah ke bawah gitu. Oke, Jadi dengan apa ya namanya ya, anak sebanyak itu kan tidak mungkin pendidikannya bisa disamaratakan. Betul. Jadi gitu loh. challenge sendiri ya buat Priya ya, Iya, gimana challenge caranya sendiri gitu loh. Jadi dari bapak itu bilang bapak hanya bisa menyekolahkan kalian itu sampai SMA. Oke. Jadi setelah SMA kalau kalian mau bekerja silakan, kalau Oke. kalian mau kuliah silakan. Jadi kalian harus berusaha. Bukan berarti orang tua itu lepas tangan. Betul. Ya, tapi kita disuruh untuk berusaha Usaha dulu. dulu. Ya. Oke, usaha sendiri. Nanti untuk backup itu orang tua akan berusaha seperti itu. Betul. Nah dari sana saya berpikir untuk saya kedepannya setelah lulus ini saya mau kemana sih gitu. Saya sempat ikut yang namanya nyari beasiswa gitu di salah satu kampus di tempat saya tinggal itu. Kebetulan juga dapet. Tapi saya berpikir kalau misalkan saya kuliah dengan beasiswa itu saya tidak bisa kuliah sambil bekerja. Oke. Jadi kan Jadi lumayan beasiswanya itu memang untuk kuliah saja. Iya, kuliah saja. Nggak boleh gitu. mahasiswanya bekerja gitu Iya, ya. tidak Oke, bisa. oke. Kalaupun bisa itu juga sangat berat ya gitu. Oh iya, loh. betul. Dengan tuntutan ya siapa sih yang nggak tahu mahasiswa beasiswa itu seperti apa, harus aktif di kampus gitu loh. Betul banget. Dan apa ya, situasi keluarga saya kan tidak bisa kalau misalkan kuliah benar-benar harus fokus kuliah dengan situasi keluarga ekonomi menengah ke bawah Betul. itu. Nah di sana saya juga akhirnya berpikir kalau misalkan saya menerima tawaran itu, saya nggak bisa ini kuliah sambil kerja. Jadi kalau saya mengandalkan uang beasiswa itu aja, saya nggak dapat uang tambahan Betul, nih gitu. Nggak bakalan stuck di sana-sana aja gitu. Nah jadi saya kebetulan sempat menerima sosialisasi dan informasi dari teman-teman juga. Ada D1 gitu. Saya kuliah di D1, saya daftar di Bisma itu. Kebetulan saya ngambil jurusan akuntansi karena dulu juga SMK saya akuntansi gitu. juga. Oke. Saya kuliah D1 di sana dan selama kuliah itu ya lumayan interaksi dengan teman-teman gitu lah, dengan dosen, dan sampai saya direkomendasikan gitu. Ada yang namanya lowongan kerja nih, ada peluang kerja itu di kampus yang namanya Politeknik Nasional Oke, gitu. jadi di Politeknik Iya, Nasional ini Politeknik ya. Nasional, di sini di alumni tempat saya, di alma mater saya gitu loh. Di sana diinformasikan bahwa ada
lowongan kerja, kamu mau nggak gitu. Mm-mm. Ya dengan senang hati saya akan mencoba gitu, mencoba melamar di sana. Siapa tahu kan apa ya namanya, keberuntungan gitu loh, pihak Betul, Oki gitu loh heeh. kalau misalkan Berarti potong sedikit ya. Jadi Iya. dari D1 itu, dari dapat D1 itu mencoba untuk lanjut Iya. untuk bekerja di Politeknik Politeknik Nasional. Nasional, iya. Oke, terus Itu kan sebenarnya udah cita-cita ya bisa kuliah sambil bekerja Mm-mm. gitu. Dan kebetulan ada kesempatan gitu loh. Jadinya kayak ya udahlah coba aja gitu. Mm-mm. Dan dari sana kebetulan sampai saat ini saya Heeh. masih bekerja di Politeknik Nasional Mm-mm. dan lulus saya D1, saya juga direkomendasikan dengan oleh atasan saya, kenapa sih kamu nggak nyoba aja Oke, nyoba buat lanjut lanjut ya, ke heeh. D3 di Politeknik Nasional gitu. Kebetulan juga ada yang namanya beasiswa gitu, Oke, Polres iya. Peduli. Beasiswa Polnas Peduli. Jadi Iya. salah satu juga penerima beasiswa Iya, Polnas penerima. Peduli karena bekerja di Politeknik Nasional, terus direkomendasikan juga untuk dapat beasiswa ini ya. Iya. Tapi selain teman-teman yang kerja di Politeknik Nasional yang di luar sana, kalau misalkan mau ikut beasiswa Polnas Peduli boleh banget ya. Ini salah satunya Kak Pria nih, dan masih bekerja sampai sekarang ya di Politeknik udah Nasional. cukup lama ya. Cukup Jadi- lama, oke, lebih dari 2 tahun kayaknya ya. Udah. Karena kuliah aja 3 tahun 3 kan, tahun. berarti ya lebih dari 2 atau 3 tahun bener, itu bener, ya. bener. Oke, itu sedikit ceritanya awal mulanya, ternyata panjang banget ya. Sempet dapet di kampus, salah satu kampus swasta, Iya, negeri ya, negeri negeri di ya. Bali, dan ternyata nggak diambil, dan emang rezekinya mungkin bergabung di Politeknik Nasional, jodohnya ya di sini ya. di Polnas, sudah dapat gelar Iya, udah. diploma Diploma 3-nya ya, akuntansi. jadi ahli media akuntansi. Nah, tadi kan udah cerita nih Kak Pria kuliah sambil kerja gitu ya. Dan disupport penuh berarti kan sama kampusnya untuk kuliah sambil bekerja kan ya. Iya, benar. Untuk dari Kak Pria sendiri nih, gimana sih caranya untuk manage kuliah sambil kerja ini? Kan karena kalau misalkan apalagi kita kerjanya di pendidikan. Pendidikan kan ada yang kerja pagi, ada yang kerja malam, karena kan mahasiswa full pasti kuliahnya dari pagi sampai kelas malam juga ada gitu. Gimana cara manage waktunya kuliah dan juga bekerja ini Kak Pria? Oke, kalau dibilang manage waktu sih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya ya ini tantangan ya kalau mau kuliah sambil kerja. Gimana kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kerja itu kan full 8 jam. Betul. Sedangkan kuliah itu juga tergantung berapa mata kuliah yang Iya, kita berapa mata ambil kuliah? per Satu hari. satu harinya gitu. Jadi kalau kebetulan di tempat saya kerja dan kampus saya juga Kampusnya gitu. juga. Ada yang namanya kerjanya pakai shift gitu, shift Mm-mm. pagi dan shift siang. Jadi ketika saya kuliah malam, jadi saya kerjanya pagi gitu. Jadi dalam suatu hari itu kegiatan saya sangat full gitu, antara kerja sama kuliah. Jadi dari pagi sampai sore itu saya kerja, dari start dari sore itu saya sampai malam saya kuliah gitu. Kuliah. Nah, bagaimana caranya mengakali untuk tugas-tugasnya? Mm-mm, Apakah betul. enggak kewalahan seperti Iya, itu ya? benar. Oke, untuk tugas-tugasnya bisa saya kerjakan sembari kayak jam-jam kosong ketika saya kerja mungkin, ketika libur bisa saya ambil di sana seperti itu. Jadi kayak kerjaannya terselesaikan, Iya, terus benar. tugasnya juga terselesaikan Benar gitu ya. sekali. Itu kan manage antara kuliah dan kerja. Iya. Kalau kuliah, kerja, dan juga organisasi atau mahasiswa, kegiatan mahasiswa kan, kalau jadi mahasiswa kan nggak mungkin cuman kuliah pulang gitu ya, kupu-kupu dong ya. Jadi pasti dia ada juga kegiatan organisasinya, apalagi kalau di Politeknik Nasional ada ngumpulin namanya SKP ya, untuk salah satu syarat juga untuk bisa nanti ujian akhir ya, ujian tugas akhir gitu ya. Iya, Gimana nih Kak Pria manage 3 hal penting itu? Kalau itu balik lagi ya, apa ya namanya, lihat gitu loh, maksudnya organisasi apa yang bisa kita ambil gitu loh. Kalau misalkan dari diri sendiri tidak mampu mengambil banyak kegiatan, mending jangan terlalu banyak gitu. Jadi Betul. ambil yang emang kita bisa ambil gitu loh. Betul. Lihat dari kemampuan diri sendiri. Kalau sebelumnya saya ikut beberapa kepanitiaan seperti kepanitiaan PKKMB itu kan apa ya namanya, itu kan kegiatannya tuh nggak berjalan lama iya, gitu berjalan loh. lama. Pada kayak ada periodenya gitu kan, itu 1 periodenya tahun sekali iya, gitu ya. 1 tahun sekali itu bisa saya ambil, ataupun kegiatan-kegiatan webinar dan lain sebagainya itu saya ambil itu tidak sekalian gitu. Jadi kayak betul. beberapa saja gitu yang bisa saya ambil. Dan itu juga kita harus meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan itu. Betul. Jadi mau nggak mau mungkin ketika jadwal kegiatannya itu bentrok dengan kerjaan, mungkin bisa ngambil cuti atau ngambil shift
lainnya Yang gitu, kayak ketika menggantikan kerja ya, mengganti ketika kegiatannya pagi kita bisa ngambil shift shift sore sore seperti atau itu. siang gitu ya. Adapun juga kalau misalkan kita udah ngambil shift sore nih, terus kebentrok sama jam kuliah, Betul. ya mau nggak mau kita harus ngomong sama atasan ya. Kita, izin kuliah Iya, dulu izin ya kuliah. gitu ya. Izin kuliah 1-2 dulu jam ya, izin gitu. kuliah, nanti saya lanjut lagi ya Pak gitu ya. Iya benar-benar. Jadi kayak pendidikan itu utama ya, yang utama walaupun kita udah kerja, tapi mungkin tidak semua tempat kerja bisa mengizinkan seperti itu. Betul, Tapi kebetulan di sini bisa gitu. Jadi ya bersyukurlah gitu loh kalau saya bisa lebih mudah jadinya gitu untuk menegosiasi masalah pendidikan gitu, Betul. bisa gitu. Sebenarnya sih mungkin bisa dikomunikasikan juga ya di Iya, setiap benar. tempat kerja pun mungkin bisa, tapi dikomunikasikan dengan baik aja sama atasannya ya. iya, benar. Gak mungkin nggak dikasih diberikan izin gitu Iya. ya, tapi ya tetap komunikasikan, izin juga, terus minta waktunya sebentar, nanti balik lagi ke kantor untuk lanjut kuliah, karena kan kuliah emang penting ya untuk Iya. diselesaikan gitu ya. Dan berarti itu manage-nya, jadi ambil Iya. beberapa kegiatan yang emang bisa diambil, kayak misalkan seminar itu kan benar. di rumah pun juga kalau bisa ikut seminar Iya, boleh iya, kan ya, benar. karena Seminar online, kalau betul. waktu kemarin kan kena COVID COVID itu ya, benar. jadi kayak kuliahnya masih ada yang online, sampai sekarang juga ada beberapa yang online, seminar juga masih banyak banget seminar yang online tanpa kita harus datang ke tempat. Jadi kayaknya banyak banget kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan organisasi yang bisa diambil secara online. ya, Jadinya dari ini apa namanya balance ya, Balance, ya, antara ya. kuliah, bekerja, dan juga organisasi Iya, benar. gitu ya. Walaupun tenaga sedikit terkuras. Jadi sampai rumah udah langsung kayak udah capek teler gitu ya, Iya. tidur gitu akhirnya Benar, gitu. benar. Nah, itu cerita tentang kegiatan organisasi dan juga gimana manage-nya ya. Terus yang terakhir nih, Kapria kan udah lulus nih ya, udah lulus dan udah selesai tugas akhirnya. Ambil tugas akhir apa? Kebetulan waktu di angkatan saya ya ada yang namanya program baru itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, itu baru berjalan di angkatannya Kak Pria berarti? Iya, kalau di Politeknik Nasional baru berjalan di Oke. angkatan saya gitu. 2020 ya? Angkatan 20 Iya, ya? 2020 gitu. Itu ada program baru gitu. Kebetulan kayak gimana ya? Dibilang program itu sangat bagus gitu loh. Ada banyak pilihan dari program MBKM itu. Ada yang namanya magang bersertifikat, ada juga kewirausahaan, Betul. ada juga proyek independen. Jadi kayak itu memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar banyak hal gitu. Betul. Jadi, kebetulan di angkatan saya itu ada program itu dan kita diwajibkan untuk mengambil program itu. Dan yang saya ambil itu kan kemarin itu tentang kewirausahaan. Jadi saya ngambil program itu selama 2 semester atau 1 tahun gitu. Dan dalam setahun itu project itu langsung dikerjakan dengan TA, berbarengan dengan TA gitu. Namun di semester pertama itu, semester dari 2 semester itu, di semester pertama itu semester 5 berarti ya? ya? Semester 5 itu kita kayak menyusun dulu ide usahanya seperti apa, sampai pelaksanaan usahanya, sampai berjalan usahanya gitu. Di semester 6 itu sudah mulailah kita memantapkan atau gimana ya, memasarkan gitu loh, biar lebih banyak pelanggan atau apa sesuai dengan usahanya ya. Kebetulan usaha saya kemarin itu suka ngemil ya. Suka ngemil. Iya, Itu suka ngemil tuh produknya apa aja sih Kak? Itu produknya cemilan sebenarnya. Cemilan. Iya, Kebetulan nggak ada ya cemilan. Nanti kita insert ya, tolong ya editor, nanti di insert ya cemilannya gitu. Iya. Atau kita kasih Instagramnya nanti Iya, ya, biar nanti kita bisa menambah pelanggan juga gitu ya. Menambah followers ya. Iya, oke. Abis itu? Oke. Di sana kebetulan saya ngambil project kewirausahaan, saya buat usaha itu, nama usahanya Suka Ngemil ya. Di sana saya buat usaha cemilan gitu, karena mengingat banyak yang punya hobi nyemil gitu loh. Betul. Nyemil Kayaknya itu bisa di mana aja gitu. Ini tuh juga hobi Iya. banget nyemil ya. Bener-bener. Atau kita kerja, apalagi orang-orang yang kerja di depan komputer itu kan udah males bergerak, jadi di sampingnya tuh ada aja toples cemilan. Iya, bener, gitu bener, kan. Bener-bener. Iya. Usahanya jadinya ini ya, peluang usahanya bagus sekali Iya, ya. dari Oke. sana sih sebenarnya saya ngelihat peluang gitu, karena saya sendiri juga suka ngemil gitu loh, Kak. Dari apa sih usaha yang bisa saya jalankan nih sembari menjalankan program ini, biar kuliah jalan, usaha pun jalan. Betul. Gitu loh. Usaha itu kan bisa dapat uang tambahan nih. Betul. Gitu. Dari sana
saya ngambil usaha, menjalankan usaha itu kebetulan sampai saat ini masih ya, walaupun kurang kurang update lagi karena ya kesibukan. Ya kurang update ini bukannya kurang update kurang update ini aja di konten sosial medianya kalau ternyata masih ada gitu. Iya, jualannya masih sebenarnya gitu, untuk mungkin teman-teman deket yang masih tahu aja betul. gitu. Untuk di sosial media mungkin masih off dulu gitu. Tapi kalau misalkan di DM boleh lah gitu. Oke, dari sana kita mengerjakan project itu selama setahun. Di semester 6 itu kita udah mulai menyusun TA, Kak. Jadi di semester 6 itu kita menyusun TA, sekalian kita ada juga namanya ujian MBKM itu nggak berbarengan sebenarnya. Ada selang waktu sebulan, kalau nggak sebulan 2 bulan itulah. Jadi ujian MBKM dulu, baru ujian tugas akhir. Iya, tugas akhir gitu. Kebetulan juga dari ujian program MBKM dengan tugas akhir saya itu nggak jauh berbeda gitu. Berarti masih satu topik gitu. Itu yang diangkat tuh masih sama gitu. Jadi ya. yang saya angkat itu dari usaha sana sendiri gitu, kayak keripik singkong suka ngemil gitu. Dan topik yang saya kemarin angkat itu tentang persepsi konsumen terhadap pembelian keripik singkong saya ini di lingkungan di Kota Denpasar ini, seperti itu. Jadi banyak banget ya ternyata yang bisa kita ambil hari ini sama Kak Pria, dan TA-nya tuh nggak yang TA langsung ngerjain TA aja, tapi dari usaha, MBKM-nya itu digarap, terus dari situ bisa dijadikan TA diambil. Kalau misal usahanya ini MBKM ini sendiri atau dia berkelompok gitu ya? Sebenarnya itu ada pilihannya antara mandiri sama berkelompok. Kebetulan pas angkatan saya itu karena baru pertama kali gitu, jadi kalau usaha itu kan perlu modal, jadi kita usahanya berkelompok gitu, berkelompok. Namun yang sampai sekarang itu pribadi. Yang dilanjutkan itu pribadi. Kalau waktu MBKM itu berkelompok. Tapi tidak kemungkinan juga mau pribadi kalau emang MBKM. Karena itu kan ya lumayan ya modal gitu. Ini modal dan semuanya kan perlu packaging, kan dan kita nggak bisa kerja sebagainya. sendiri juga Betul. Apalagi targetnya 2 semester gitu. Betul. Dan kelompoknya itu berapa orang kalau waktu itu? Kalau waktu ini kelompoknya ada 4 orang dengan saya sendiri gitu. Ada 4 orang. Dan yang ngambil MBKM itu semuanya berarti diwajibkan ya? Wajib gitu. Rata-rata itu kewirausahaan semua, ambil usaha juga semuanya? Iya, ambil usaha, tapi ada beberapa sih yang magang, tapi nggak sebanyak yang ambil kewirausahaan. Karena yang kalau magang kan sendiri nih ya. Iya, benar. Kalau kewirausahaan kan dia boleh berempat gitu, bener-bener. boleh bertiga gitu. Jadi kayak lebih enak buat ngambil itu, dan emang usahanya itu akan bisa terus berjalan kalau emang di manage dengan baik gitu ya. Jadi kayak dari kampus sendiri sudah membuild teman-teman itu untuk jadi seorang wirausaha muda gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan mau lanjut bekerja bisa, kalau mau bekerja sambil berwirausaha bisa, kalau mau cuman wirausaha aja bisa banget ya jadinya ya. Jadi kalau masih bingung mau kuliah di mana, boleh banget nih lanjut di Politeknik Nasional ya. Dan sekarang ada beasiswa juga, beasiswa Polnas Peduli sampai dengan 14 juta dapat beasiswanya. Gila banget ya. Harusnya bayarnya biar kuliahnya double dari itu kan ya. Tapi ini udah kita berikan beasiswa nih buat teman-teman semua yang mau kuliah di Politeknik Nasional gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Pria sudah datang hari ini untuk sharing bersama dengan teman-teman Sobat Polnas yang lagi nonton kita hari ini. Dan terima kasih Kak Pria sudah hadir ya, sama-sama ya gitu ya. Jangan lupa nanti insert suka ngemil di sini ya. Boleh juga aku dikasih suka ngemil juga gitu ya. Ditunggu ya nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau order suka ngemil, boleh banget di kontak Kak Pria. Nanti kita kasih Instagramnya suka ngemil ya. Jangan lupa nanti dicek-cek DM-nya, siapa tahu habis nonton ini banyak banget tuh, berlimpah lagi suka ngemil langsung ya. Jangan lupa kecipratan juga nih. Sekali lagi terima kasih Sobat Polnas yang sudah mendengarkan atau menonton kita di podcast seru hari ini, sharing edukasi ringan dan unik. Dan jangan lupa untuk teman-teman, selain kita ada di YouTube, kita juga ada di Spotify ya. Jadi kalau misalkan mau nonton by audio aja boleh banget, nanti di Spotify dicari di Politeknik Nasional, itu udah ada kita kasih podcast seru gitu ya. Ada 3 episode kemarin yang udah kita upload. Jadi next episode ini jangan lupa untuk ditonton dan didengarkan juga.
Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.